Arkana merebahkan tubuhnya di kursi tempatnya bekerja. Jadwal saya hari ini apa saja? Nanti jam 9 Anda ada rapat dengan para karyawan di lantai 2, Tuan. Tangan kekar Arkana memijat keningnya. Jadi setelah rapat selesai, jadwal hari ini kosong, kan? Benar Tuan. Arkana mengambil dokumen di atas meja lalu membuka lembaran demi lembaran sambil membacanya dan serius. Bagaimana dengan Hafsah? Apakah istri saya itu sudah bertemu Pak Franz? Tanyanya masih fokus membaca dokumen yang hari ini akan dia rapatkan. Saya belum tahu. Beberapa menit lalu saya sudah memerintahkan Pak Franz untuk langsung bertemu Nyonya Hafsah untuk langsung ke ruangan kerja Anda Tuan, tapi sampai sekarang mereka belum ada tanda-tanda mereka datang ke sini. Arkana mengangguk mengerti lalu menutup dokumen itu. Dia membaca dokumen tersebut ingin mengetahui rapat apa yang hari ini akan mereka bahas. Tuan bisa saya bertanya? Arkana berdehem mempersilahkan untuk sekretaris sekaligus ajudannya ini untuk bertanya padanya. Entah apa yang membuat sekretarisnya penasaran dia akan menjawab karena moodnya sedang baik hari ini. Kenapa Anda menyuruh Pak Franz untuk membawa Nyonya Hafsah ke ruangan Anda? Nyonya Hafsah kan seharusnya diinterview oleh Pak Franz bukan Anda. Memangnya kenapa? Saya yang seharusnya menginterview para karyawan yang akan melamar pekerjaan di sini karena saya adalah presidir dan CEO di perusahaan ini, tapi kemarin-kemarin saya sibuk dan menyuruh manajer kepercayaan saya untuk menginterview calon karyawan, tapi sekarang jadwal saya tidak padat dan bisa menginterview calon karyawan yang akan melamar pekerjaan di perusahaan saya. Alasan, itulah satu kata yang pas untuk Arkana. Katakan saja jika Arkana cemburu tidak ingin Hafsah diinterview oleh Franz. Franz adalah seorang pria tampan di perusahaan Ravindra Group walaupun usianya akan menginjak kepala 3 tapi sayangnya dia belum menikah karena hidupmu terus saja berfokus pada pekerjaan. Farhan diam-diam senyum-senyum sendiri, apakah tuannya ini tidak mau istrinya berdua di satu ruangan bersama manajernya itu? Jika saja Nyonya Hafsah pergi bersama kita mungkin Pak Franz tidak akan mengantarkan Nyonya untuk ke ruangan ini. Di perusahaan ini tidak ada orang yang saya percaya kecuali kamu dan juga Franz. Saya takut ketika Hafsah masuk sendirian ke perusahaan ini bisa saja karyawan wanita mencengahnya. Memang karyawan wanita di perusahaannya ini sangat menyebalkan bagi Arkana. Jika mereka melihat orang yang akan melamar pekerjaan atau ada karyawan baru selalu saja diinterogasi. Arkana pernah menegur mereka tapi hasilnya sia-sia saja karena mereka diam-diam menyuruh karyawan baru untuk pergi ke gudang dan membereskan gudang yang mananya bukan pekerjaannya. Arkana tahu semua itu dari manajernya, namun tidak ada bukti hingga untuk memecatnya pun tak bisa, apalagi mereka sangat disiplin dalam pekerjaannya. Lebih parahnya Arkana malas ketika ada wanita seperti Fiona kedua yang selalu berniat menggodanya dengan alasan masuk ke ruang kerjanya ingin meminta tanda tangannya di dokumen yang wanita itu buat. Untuk menyebut namanya pun membuat Arkana mual. Tuan saya ingin bertani. Sudahlah Farhan, saya sibuk hari ini. Mendingan kamu siapkan acara rapatnya yang 45 menit lagi rapat akan dimulai. Farhan dengan patuh memberikan hormat. Masih banyak pertanyaan yang ada dalam pikirannya, namun di kepalanya seperti ada tanda bahaya. Sekali saja ia bertanya lagi maka dapat dipastikan Arkana akan marah padanya. Farhan akan pergi, tapi sebelum itu dia menahan ajudannya itu untuk tidak pergi terlebih dahulu. Hari ini saya memberikan kamu libur untuk tidak bekerja. Tuan apakah Anda akan memecat saya? Panik Farhan. Dia sudah tidak berani bermacam-macam pada tuannya ini dan selalu mematuhi segala perintahnya. Saya tidak akan memecat kamu, Farhan. Saya mengizinkan kamu sehari libur kerja untuk membawa Azril dan Hazril pergi liburan. Farhan kembali berdiri tegak, kedua matanya pun membulat sempurna karena untuk pertama kalinya setelah menjadi sekretaris sekaligus asisten kepercayaan Arkana, ia bisa merasakan liburan walaupun hanya sehari saja.
Arkana memang jahat selama ini, Farhan belum pernah merasakan liburan dan terus bekerja di sampingnya. Wajar saja Arkana selama ini jomblo dan tidak memiliki pacar karena dia benar-benar tidak ada waktu. Dan sekarang tuannya menyuruhnya untuk libur sehari, walaupun liburannya ia harus membawa Azril dan Hazril pergi liburan tak apa daripada tidak sama sekali. Lagi pula sudah 2 hari ini ia sangat merindukan kedua anak imut itu dan tak sabar mengajak mereka pergi ke taman hiburan. Ini kartu Black Card, bisa kamu gunakan sepuasnya untuk membuat kedua anak saya bahagia. Kamu juga bisa menggunakan sesuka hatimu, Farhan. Dengan senang hati Farhan menerima kartu hitam itu. Masalah uang sangat mudah untuk Arkana kasih pada orang lain, jadi jangan heran dia dengan mudah memberikan kartu Black Card padanya. Benar kata orang-orang setiap musibah pasti akan kemudahan. Gajiannya dipotong untuk bulan ini tapi dibalik itu semua ia seperti mendapatkan bonus dari tuannya ini hanya sekedar membawa kedua anaknya pergi berliburan. Setelah rapat selesai Anda tidak ada jadwal dan hanya ada pekerjaan biasa yaitu memeriksa dokumen dari para karyawan dan menandatangani dokumen tersebut. Jadi, kenapa Anda tidak ikut dengan saya untuk menemui Azril dan Hazril? Sepertinya Tuan sudah baikkan dengan kedua anak Anda, jadi tidak masalah kan kalau Anda pergi ke sana untuk menemui mereka dan mengajak mereka liburan. Arkana membuang muka ke arah kaca jendela yang transparan. Dia diam tidak menjawab membuat Farhan panik takut pertanyaan ini membuat tuannya terluka. Bodoh kamu Farhan! Teriak batin Farhan. Sekarang ia panik, mungkinkah ia melakukan kesalahan dalam berbicara? Kamu terlalu banyak bicara Farhan. Sebaiknya kamu pergi sebelum saya berubah pikiran, ucap Arkana dengan suara dinginnya. Arkana ingin sekali menemui kedua anaknya, tapi ia sudah berjanji pada Hafsah untuk kita menemui mereka sebelum istrinya sendiri yang memerintahkannya untuk menemui mereka. Tok tok tok. Terdengar ketukan pintu dari luar, membuat Arkana berteriak menyuruhnya orang yang mengetuk pintu untuk masuk. Baik Arkana dan Farhan mengira orang yang mengetuk pintu adalah Franz yang membawa Hafsah ke ruang kerjanya, tapi perkiraan mereka salah. Ternyata Fiona yang masuk. Oh shit. Wanita jalang kenapa kamu bisa masuk ke ruangan saya, hah? Teriak Arkana tiba-tiba menjadi marah hingga Farhan yang berada di sampingnya pun ketakutan. Temperamen Arkana langsung keluar saat melihat wanita rubah ini apalagi sekarang Arkana sangat panik. Arkana panik sekarang entah kenapa, mungkin panik karena Hafsah bersama Franz yang mungkin saja sebentar lagi akan datang ke ruang kerjanya. Bagaimana jika Fiona sampai melihat wajah Hafsah yang mirip dengan Hanum nantinya? Arkana tidak mau sampai identitas apalagi wajah Hafsah diketahui oleh wanita seperti Fiona. Entah apa yang terjadi nantinya karena Fiona adalah wanita yang sangat membenci Hanum dan dapat dipastikan Hafsah akan terkena masalah. Arkana tidak mau menjerat Hafsah semakin dalam pada masalahnya. Sial. Kenapa Fiona bisa masuk ke perusahaannya ini dan sangat mudah masuk ke ruangannya? Farhan pecat penjaga yang hari ini berjaga di depan perusahaan setelah kamu selesai liburan untuk hari ini. Baik Tuan, besok saya akan memecat penjaga yang baru kemarin saya rekrut, ujar Farhan. Halo Mas Arkana, aku bawa makanan spesial untuk kamu, ucap Fiona tiba-tiba sambil meletakkan bekal yang dia bawa di tate bak yang dia letakkan di atas meja. Farhan, panggil Arkana sambil memijat kepalanya, usir wanita ini sekarang dari ruangan saya. Loh kenapa Mas ingin mengusirku? Aku ini calon istri kamu jika kamu lupa. Arkana berdecih, dia memutarkan kursi kerjanya lalu menatap wajah Fiona yang begitu banyak memakai riasan make up sangat berbeda dengan Hanumnya maupun Hafsah. Kedua perempuan sangat cantik walaupun tidak memakai make up sekalipun. Istri dalam mimpi. Fiona tertawa melihat kemarahan dari Arkana. Dia mendekat ke arah kursi calon suaminya duduki, lalu berniat akan menduduki pahanya, namun Arkana seakan tahu pikirannya malah berdiri dari atas kursinya.
Farhan, sebelum kamu pergi dari sini, kamu harus menjaga dari luar pintu ruangan kerja saya dan jika ada seseorang yang masuk halangi mereka untuk masuk, mengerti?" Walaupun bingung, Farhan mengangguk patuh dan pergi keluar dari ruangan tuannya tanpa banyak tanya. Tugasnya ia menjaga pintu ruangan kerja tuannya dan tidak ada yang boleh masuk. Farhan tak tahu apa yang akan tuannya perbuat dengan wanita yang tak mengenal rasa takut seperti Fiona, tapi yang pasti sepertinya wanita rubah itu dalam masalah. Sudah lama Arkanna tidak angkat tangan dan Fiona seenaknya masuk ke ruang kerjanya, hari ini dia tidak akan membiarkan wanita rubah ini pergi begitu saja. Setelah kepergian Farhan yang ia suruh untuk berjaga di depan pintu, karena pasti Hafsah dan Franz akan datang ke sini beberapa menit lagi karena itulah ia menahan Farhan terlebih dahulu agar mereka tidak bisa masuk. "Katakan apa yang kamu inginkan dari saya, Fiona. Saya tahu kamu memiliki rencana licik." Fiona duduk di atas meja kerja Arkanna, dia menyilangkan kakinya di atas meja hingga kedua pahanya terekspor. Dia tersenyum lalu menggigit bibirnya menatap Arkanna penuh dengan godaan. Arkanna yang melihatnya pun bukan ia tergoda malah jijik. Dia sudah banyak melihat manusia sejenis Fiona tapi yang lebih parahnya adalah Fiona. Wanita tak tahu malu yang terus mengejarnya. "Mas, aku ini calon istri kamu, aku tidak memiliki rencana licik apapun kecuali ingin memiliki kamu. Kamu terus saja mengatakan kamu adalah calon istri saya. Saya tidak sudi memiliki istri sepertimu, sialan. Kenapa Mas menolak? Publik sangat setuju jika kita bersama. Mas juga tahu penggemar kamu sangat antusias mengetahui jika kita akan menikah." Brak. Arkanna mengebrak meja di hadapannya hingga meja yang diduduki Fiona bergetar karena pukulannya yang sangat kuat. "Fiona, jangan membuat saya marah." "Memangnya kenapa?" Tantang Fiona menarik dasi yang terpasang di kerak kemeja Arkanna hingga wajah mereka sangat dekat. Arkanna mendorong tubuh Fiona hingga dia terlentang ke meja kerjanya. "Wah, aku sangat merindukan keagresifanmu, Mas. Kemarin-kemarin saat aku datang ke sini kamu melukaiku dan sekarang kamu menunjukkan keagresifanmu itu padaku. Wajar kamu seperti ini karena 5 tahun kamu ditinggalkan oleh Hanum dan sepertinya kamu tidak pernah merasakan sentuhan dari wanita." "Enyahlah wanita jalang." Fiona tak peduli, dia malah semakin mencari dasi Arkanna lalu memajukan wajahnya, bertepatan saat itu dia mengambil kesempatan untuk mengambil ciuman di bibir calon suaminya ini. Kap, mana mungkin Fiona menyia-nyiakan kesempatan ini. Dia melumat bibir Arkanna dengan lihai. Saat mencium Arkanna sangat berbeda ketika ia mencium Zames. Pesona Arkanna benar-benar telah membuat Fiona semakin ingin memiliki pria ini dan ingin berbuat jauh. Fiona belum merasakan panasnya di ranjang bersama Arkanna. Sungguh, Fiona ingin merasakan nikmat berciasterista dengan Arkanna. Plak. Arkanna mendorong tubuh Fiona lalu memberikan tamparan pada pipi kanan wanita rubah itu. Lagi dia kecolongan membiarkan Fiona seenaknya padanya. Menjijikan, bibir Fiona sangat menjijikan. "Aku sudah terbiasa mendapatkan tamparan dari. Tapi kamu belum merasakan kematian dari saya, wanita jalang." Dengan marah Arkanna mencekik leher Fiona hingga wajahnya mendongak ke atas. Fiona hanya bisa melotot tak percaya reaksi Arkanna akan seperti ini padanya. Lepas. Bukannya melepaskan cekikan tersebut, Arkanna malah semakin mengeratkan cekikannya. Fiona kehabisan napas, dia hanya bisa berusaha memberontak, namun tenaga Arkanna tak sebanding dengan tenaganya. Fiona telah membuat sisi gelap dalam diri Arkanna keluar kembali. Arkanna benar-benar akan membunuh Fiona. Sebelum kehabisan napas, pintu didobrak dengan kencang membuat Arkanna marah. Siapa yang berani menghancurkan kesenangannya, sedikit lagi Fiona akan menjemput ajalnya. Brak. Astagfirullahalazim, Mas Arkanna. Teriak Hafsah. Entah apa yang dipikirkan oleh wanita seksi yang memakai pakaian ketat yang bernama Fiona itu. Setelah melihat wajah Hafsah, dia pergi begitu saja dengan wajah pucat pasi seperti melihat hantu.
Alis Hafsah mengernyit melihat kepergian dari wanita yang pernah memiliki masalah dengannya di minimarket tadi malam. Mas, siapa wanita itu? Kenapa Mas mencekiknya tadi? Tanya Hafsah penasaran. Sudah dari kemarin malam ia sangat penasaran tentang wanita itu dan sepertinya penasarannya akan terobati karena Arkana akan mengungkapkannya. Dia adalah sahabat saya dulunya sekaligus orang terobsesi ingin memiliki saya. Namun saat saya mengatakan saya menyukai Hanum, wanita biasa yang secara tak sengaja bertemu di panti asuhan membuat Fiona marah, dia malah pernah melakukan berbagai cara untuk memisahkan saya dengan Hanum. Tapi entah kenapa saat saya menikah dengan Hanum, Fiona pergi ke luar negeri namun rumor yang beredar Fiona memang pergi ke luar negeri tapi dia pernah sekali kembali ke Indonesia entah kapan dan setelah 5 tahun saya tidak melihatnya, dia kembali lagi mengusik kehidupan saya. Hafsah tak menyangka ternyata ada wanita yang seperti itu karena cinta. Tunggu. Apakah wanita yang bernama Fiona benar-benar mencintai Arkana atau malah obsesi saja? Hafsah merinding karena ternyata wajah tampan Arkana menjadi bumerang untuk dirinya sendiri. Bisa saja Fiona terjerat dalam pesona seorang Arkana karena ketampanannya. Sudahlah, lupakan kejadian tadi. Saya 20 menit lagi akan ada rapat dan waktu singkat itu saya sekarang akan menginterview kamu. Hafsah hanya bisa mengangguk toh dia tidak mau mencampuri urusan suaminya ini lebih dalam lagi. Dan kamu Farhan, kenapa kamu masih berada di sini? Sudah saya katakan kamu hari ini libur dan bawa kedua anak saya pergi liburan. Farhan yang mendengar pun hanya meringis, dia masih di sini karena Arkana sendiri yang menyuruhnya untuk menjaga pintu. Sudahlah, sebelum Arkana berpikir ulang, Farhan lebih baik keluar dari ruang kerja tuannya ini. Setelah kepergian Farhan, kini di ruang kerja tersisa Hafsah dan Arkana. Hafsah benar-benar gugup sekarang. Bagaimana tidak gugup, dia diinterview langsung oleh presidir sekaligus suaminya sendiri. Arkana merebahkan tubuhnya di kursi kerja lalu menatap Hafsah yang sejak tadi menundukkan kepalanya. Coba ceritakan tentang. Mas, bisa tidak interviewnya biasa-biasa saja? Maksudnya. Kedua tangan Hafsah saling meremas, dia benar-benar gugup. Sudah 2 atau 3 minggu dia tidak interview seperti ini dan ia benar-benar gugup. Interviewnya anggap saja kita saling mengenal satu sama lain. Jangan terlalu formal. Kalian bayangkan saja diinterview oleh suami. Hafsah benar-benar gugup. Dia gugup karena diinterview atau karena kejadian kemarin di rumah sakit. Cih. Siapa yang beberapa menit lalu mengatakan anggap saja kita tidak saling mengenal? Ya, itu karena aku takut karyawan curiga Mas. Kan sekarang kita hanya berdua di sini. Bibir Arkana tersenyum miring, dia menganggukkan kepalanya. Oh, hanya berdua ya? Saya juga baru sadar. Entah kenapa senyuman dari Arkana, Hafsah merasakan tanda bahaya yang akan datang padanya. Hafsah ingin sekali pergi dan tak jadi interview. Ia benar-benar tidak mau bertemu dengan Arkana untuk saat ini. Perasaanmu berkecamuk dan itu sangat membuatnya tak nyaman. Arkana menggulungkan baju tangannya hingga pergelangan tangannya terlihat. Dia memajukan wajahnya ke depan hingga Hafsah harus memundurkan wajahnya. Kamu tahu hari ini saya sangat sial. Terus apa hubungannya denganku? Kesialan yang dialami Arkana benar-benar tidak ada hubungan dengannya karena ia baru 2 kali bertemu dengan Arkana, pertama di luar perusahaan dan kedua sekarang ini. Heh, kamu kemarin saat berada di rumah sakit tidak lupa akan janjimu kan Hafsah? Janji. Hafsah mencoba mengingat sesuatu. Dan benar, dia memang pernah berjanji untuk berusaha menjadi obat penenang untuk Arkana. Memangnya apa hubungan dengan kesialan Arkana hari ini? Melihat kebingungan Hafsah membuat Arkana menghela napas panjang. Dia membuka dasi yang mencekik lehernya. Tindakan Arkana membuat Hafsah menjadi waspada. Kemarin kamu akan menjadi pengobat penenang untuk saya. Hari ini suasana hati saya tidak baik karena kedatangan Fiona.
Apalagi saya harus memperketat penjagaan padamu dan kedua anak saya karena Fiona tidak akan tinggal diam karena kamu sangat mirip dengan Hanum. Mas tidak perlu seperti itu. Saya bisa menjaga diri saya sendiri. Saya tahu, tapi kamu belum tahu seperti apa wanita rubah itu apalagi di sisinya ada Zames. Hafsah hanya mengangguk, apapun yang Arkana lakukan ia hanya bisa terima saja. Kenapa diam? Cepat tenangkan emosi saya Hafsah. Teriak Arkana kesal. Saya tidak tahu cara menenangkan emosi kamu mas. Hafsah benar-benar bingung dan sepertinya Arkana tidak sedang emosi, dia hanya sedang kesal dan moodnya hancur saja. Kenapa hal seperti ini harus ia lakukan? Ia benar-benar menyesal kemarin sempat kasihan pada Arkana dan bibirnya otomatis berkata ingin menjadi obat penenang untuk suaminya itu. Sangat menyebalkan, Kak datang ke perusahaan ini karena akan interview malah seperti ini. Saat saya sedang marah seperti ini saya ingin kamu mencium saya, Hafsah. Yang benar saja. Aku tidak mau mas. Apakah Arkana sudah gila? Ingin sekali ia memberikan tamparan atau pukulan pada pria mesum di hadapannya ini. Kita suami istri jika kamu lupa, ujar Arkana menatap datar wajah Hafsah yang sangat panik. Arkana masih mengingat ciuman menjijikan yang Kak terima dari Fiona dan ia ingin menghilangkan ingatan menjijikan itu dengan mencium bibir Hafsah. Entah kenapa saat ia mencium bibir Hafsah perasaannya selalu saja tenang seolah-olah kejadian yang membuat moodnya hancur tidak pernah terjadi. Sepertinya interview jadinya besok ya. Aku harus pergi mas karena El dan Ril pasti sudah menungguku di rumah. Mau kabur kemana kamu Hafsah? Ariana menahan tangan istrinya ini yang akan beranjak dari kursinya. Kamu ingin melanggar janjimu yang tidak mau menjadi obat penenang untuk saya. Apakah kamu lupa dosa orang yang suka melanggar janji? Hafsah tidak bisa mengelak, dia benar-benar diskakmat oleh suaminya sendiri. Baiklah apa yang harus aku lakukan? Cium saya. Kecuali itu saya tidak mau melakukannya, ucap Hafsah dengan tegas. Baiklah duduk di atas paha saya. Kedua mata Hafsah melotot seketika. Tidak. Cium saya atau duduk di atas paha saya. Kedua tangan Hafsah terkepal kuat, lagi dan lagi jantungnya kembali berdetak kencang dan perasaan asing kembali menerobos masuk ke dalam dadanya. Hafsah berdiri lalu duduk di kursi yang sama tengah diduduki oleh suaminya itu. Kedua matanya terpejam. Ia benar-benar malu untuk pertama kali dalam seumur hidupnya ia duduk di atas paha seorang pria. Tidak apa-apa Hafsah, kamu tidak berbuat dosa. Arkana adalah suamimu, ucap batinnya menenangkan. Mas aku sudah menuruti perintahmu, jadi kapan interviewnya? Tanyanya dengan gugup luar biasa. Duduk di atas paha Arkana benar-benar membuatnya tegang. Arkana tersenyum kecil lalu memeluk pinggang Hafsah dan tindakan itu membuat tubuhnya menegang. Arkana tidak akan berbuat lebih, kan? Rahang Arkana dia jatuhkan di leher Hafsah lalu menatap dokumen yang ada di meja kerjanya. Dia bergumam tak jelas benar-benar menikmati aroma tubuh Hafsah yang benar-benar membuatnya tenang. Set, Hafsah tenanglah jangan banyak gerak, bisik Arkana membuat tubuh Hafsah semakin menegang. Dia hanya bisa terduduk kaku berusaha tetap tenang. Saya ingin menciummu, Hafsah. Lirihnya dengan napas berat. Padahal sejak tadi Hafsah duduk diam di atas pahanya dan tidak bermacam-macam padanya namun entah kenapa tubuhnya menjadi panas. Padahal ia pernah merasakan kejadian seperti ini di mana satu karyawannya pernah berani menduduki pahanya dan bukannya nyaman ia marah mendorong tubuh wanita itu dan menendang tubuhnya. Hafsah membalikkan kepalanya ke arah kiri, tepat kedua matanya bersitatap dengan mata elang Arkana. Aku bilang tidak ma. Kap. Arkan tanpa babi bu mencium bibir Hafsah. Hei. Arkana memang sudah berjanji tidak akan pernah melanggar 3 poin yang dia berikan pada Hafsah. Ini hanya ciuman saja tidak lebih ke tahap intim. Mendapatkan ciuman tiba-tiba membuat tubuh Hafsah bergetar ketakutan.
Ini reaksi akibat trauma masa lalu yang belum ia lupakan. Merasakan tubuh istrinya ini ketakutan, Arkana bukannya menghentikan ciumannya malah semakin memperdalam ciumannya itu sambil mengelus punggung Hafsah, menenangkan. Kita lihat saja apakah Arkana tidak akan menyentuh Hafsah lebih sekedar ciuma. Tunggu saja seminggu apakah Arkana tidak akan melanggar poin yang ia buat atau malah melanggarnya. Pesona Hafsah benar-benar tidak main-main. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.